sirkel ini. Ini yang tengah ditulis sih, ya toh, konsep dasar kurikulum, gitu kan. Kemudian yang pertama taruh di atas pengertian, gitu. Setelah pengertian atau meaning begitu atau definition, kemudian berikutnya apa toh? Tujuan atau fungsi. Kemudian bunder-bunder berikutnya apa toh? Apa namanya? Jenis. Kemudian berikutnya apa prinsip, landasan. Terus kemudian yang terakhir komponen begitu. Apa enggak gitu toh, kan gitu. Kira-kira nah kemudian ada yang tanya, Pak, poster apa? Bukan ini ya Pak ya? Itu ada tujuan penelitian, introduction, kemudian apa hasil penelitian, itu poster untuk hasil penelitian. Nah, gitu. Ada poster untuk visi misi atau profil prodi juga ada. Nah, kalau ini poster tentang konsep dasar akuntansi. Ini konsep dasar kurikulum gitu loh Mas. Kira-kira kalau dibuat tulisan, mungkin barangkali ada orang yang mudah dengan cara membaca tulisan artikel gitu kan. Nah, gitu. Tapi ada orang yang nggak mau. Nggak bisa baca artikel aku, maksudnya apa. Nah, saya nggak ada waktu. Saya ingin mendengarkan saja, itu kan. Terus presentasi tadi sudah. Pas saya nggak mau mendengarkan karena saya sibuk sekali. Saya ingin lihat tahu at a glance-nya gimana gitu. Sekilasnya gimana. Kalau melihat seperti ini dan sekilasnya itu seperti itu. Nah, kira-kira ini keterampilan komunikasi, soft skill seperti ini. Apakah ada gambaran? Saya itu dikirim email sama orang yang saat ini baru nyusun disertasi, mau melanjutkan penelitian saya gitu. Untuk dikirim apa namanya, visual yang lebih baik daripada yang di artikel saya gitu. Nah, itu tugas untuk membuat lebih baik kan harusnya dia gitu. Kalau saya membuat lebih baik nanti dipakai dia, bisa enggak? Bisa. Karena yang saya masukkan di artikel saya itu karya saya pada waktu dulu yang sudah masuk penerbit gitu. Tapi kalau saya buatkan untuk dia, nanti dipakai untuk dia kan ya, dia yang beruntung gitu kan. Ya harus buat sendiri kan gitu. Saya dulu assessment as learning yang atas itu adalah goal, tujuan. Kemudian learning task gitu, kemudian monitoring, kemudian berikutnya apa ya? Yang terakhir adalah feedback. Nah, feed forward. Nah, begitu. Kira-kira seperti itu. Nanti untuk topik yang kedua, juga demikian membuat artikel tentang pengembangan kurikulum. Ya dimulai dari arti pengembangan itu apa, pengertian pengembangan kurikulum apa, kemudian tujuan pengembangan itu untuk apa, kemudian barangkali ada prinsip-prinsip, barangkali ada prosedur begitu, dan seterusnya begitu. Kira-kira seperti itu. Kemarin kita sudah sampai mana itu kemarin? Bentar ya.
carinya ini saya. Desain kurikulum sebentar, saya itu ini kemarin ini kok kelihatannya ini. Kurikulum kelas A, terus dokumentasi. Pertemuan yang keempat. Oke. Oke, kita masuk sini. Kemarin kita membahas tentang desain kurikulum, bukan ini. Bukan ini. Kemarin kita bukan itu. Screen. Kelihatannya kemarin kita membahas tentang ini ya. Betul ya? Apakah suara saya sampai enggak ya? Halo? Betul, Pak. Iya, Pak. Jadi kita membicarakan kemarin itu pengembangan kurikulum itu artinya adalah proses memilih. Setelah dipilih, diatur, ditoto. Setelah ditoto, kemudian dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, dievaluasi. Tentang apa? Tentang pengalaman pembelajaran, pengalaman belajar.
didasarkan pada apa? Jadi milih pengalaman belajar toh gitu kan. Didasarkan pada apa? Kebutuhan, kemampuan dan minat peserta didik ya toh. Dan didasarkan pada kebutuhan masyarakat gitu. Jadi memilih pengalaman belajar gitu kan. Memilih apa? Memilih pengalaman. Mengatur apa? Mengatur pengalaman. Melaksanakan pengalaman, mengevaluasi pengalaman berdasarkan pada kebutuhan, kemampuan, minat peserta didik, dan juga didasarkan pada hakikat masyarakat begitu. Terus apa ya yang dikembangkan itu? Hanya pengalaman saja ya yang dikembangkan begitu. Terus kemudian berikutnya kira-kira gambaran prosesnya bagaimana gitu. Tahapannya bagaimana gitu. Nah ini Taylor itu. Menurut Taylor pengembangan kurikulum itu tahapnya merumuskan tujuan. Ya toh? Terus memilih pengalaman belajar loh. Berarti tidak hanya pengalaman belajar saja tapi juga menentukan tujuan, kemudian pengalaman belajar, kemudian pengaturan pengalaman belajar, dan kemudian evaluasi kurikulum gitu ya. Berarti tahap-tahapannya ini menentukan ini ya, ini. Jadi Taylor itu menentukan ini. Terus timbul pertanyaan, kalau dia mengembangkan kurikulum itu menentukan rumusan tujuan, memilih pengalaman, mengatur, bukankah ini sudah menggambarkan komponen apa namanya? Komponen kurikulum, bahwa langkah yang pertama adalah memformulasikan tujuan pendidikan. Nah, memformulasikan kan kata kerja ya. Ya, kata kerja. Objeknya apa? Tujuan pendidikan. Oh, berarti komponen kurikulum itu yang pertama itu tujuan pendidikan, gitu kan. Educational objective gitu ya. Jadi nerjemahkannya dari sini gitu kan. Jadi headnya formulasi tujuan pendidikan. Jadi ini, nah tujuan pendidikan. Kemudian memilih apa? Pengalaman belajar. Nah, komponen yang kedua itu pengalaman belajar. Kemudian yang ketiga apa? Mengatur apa? Mengelola apa? Mengelola pengalaman belajar. Kok sama ya pengalaman belajar? Mengelola pengalaman belajar. Kemudian berikutnya mengevaluasi kurikulum. Nampaknya kalau kita lihat dari sini, kita tidak puas dengan pendapat Taylor. Kita harus mencari lagi gambaran. Masuk kok ini objeknya kok apa namanya? Tujuan, kemudian pengalaman, terus kok komponen penilaian enggak ada ya, dan seterusnya begitu kan. Ini yang kemarin tuh di situ, nah merumuskan tujuan dan seterusnya begitu. Nah, ini kemarin sudah sampai selesai itu ya katanya. Nah, sudah sampai selesai atau belum ini kemarin tuh? Atau sampai di mana? Kira-kira materi ini sudah pernah saya kirim atau belum ya? Sudah dikirim, Pak. Iya, sampai mana ya kemarin? Wah, akhirnya orangnya cari WA saya gitu. Cari WA, minta apa namanya? Minta dibikinkan apa namanya? Visualisasi yang lebih jelas. Biarkan. Saya dulu bikinnya ya susah kok. Tidak ada sama sekali.
Terus kemarin saya menjelaskannya sampai mana ya? Halo, yo, saya mana? Kalau saudara tidak mau belajar pakai mulai bahasa Inggris mulai sekarang, kapan? Ya, tidak bisa jadi orang yang top, ya toh. Jadi orang biasa sudah banyak orang biasa. Ya toh. Kalau ingin sukses ya jadi orang yang lebih. Apakah sudah sampai evaluasi kurikulum? Ini kok nggak ada suaranya sama sekali. Sampai di mana kemarin kita berbicara? Atau kalau sudah sama selesai, saya ganti yang lain, gitu gimana? Lanjut, Pak. Ganti yang lain. Ganti yang lain ya. Nih, ganti yang lain. Ini orangnya WA saya terus. Tapi saya dulu buat sendiri, angel banget kok. Referensinya itu. Saya baca-baca, kemudian saya sintesis gitu. Harusnya dia harusnya gitu ya. Bikin model visualisnya gimana dan seterusnya gitu. Dulu punya asisten saya ajak itu, wah saya nggak mampu kalau sampai ke situ Pak gitu. Kok yang biasa seperti yang ada, oh enggak, harus membuat lebih dari yang ada gitu kan. Kalau sama seperti yang ada, untuk apa sudah banyak kan. Kita membuat sesuatu tuh yang belum ada. Oke ya, terus ini enggak. Jadi di sini tadi kalau menurut Taylor itu seperti itu. Taylor gitu ya. Nah, itu ya. Baiklah, kita cari dimensi yang lain. Coba dimensi yang lain. Coba tak carinya. Kurikulum. Evaluasi. Dua ratus 208.
Coba tak lihatnya sini ya. Bukunya Frances di situ. Saya sudah pernah mengirimkan buku ini kepada saudara. Itu karangannya Francis Hankin and Ornstein. Ya, Hankin and Ornstein. Oke, ya. Ini. Nah, model buku yang sana itu biasanya judul atau topik, kemudian bawahnya itu objektif. Nah, atau dengan kata lain learning outcome, hasil belajar yang diharapkan. Nah, ini buku yang ini mengatakan seperti itu. Jadi sudah punya pola gitu. Yang pertama itu hasil belajar yang diharapkan. Setelah membaca bab ini, you should be able, Anda harus mampu. Should be itu Anda mampu apa? Menjelaskan berbagai prosedur pengembangan kurikulum. Nah, prosedurnya bagaimana? Dalam pendekatan ilmiah teknis dan berikutnya, dan menggunakan ini tahap-tahapan spesifik untuk membuat rencana kurikulum. Menggambarkan berbagai pendekatan non-teknis. Jadi non-teknis untuk pengembangan kurikulum ada dua, pengembangan ilmiah yang teknis dan pendekatan ilmiah non-teknis begitu. Dan seterusnya begitu. Kemudian kalau dibaca selanjutnya terus ini itu memang harus membaca. Ini pendekatannya. Perspektif modernis itu pendekatan ilmiah ya, yang baru begitu. Kemudian berikutnya, kurikulum dipandang sebagai suatu yang kompleks ya. Suatu kesatuan yang kompleks yang terorganisasi untuk foster learning, untuk mempercepat belajar gitu. Nah, di sini ada beberapa model pengembangan kurikulum, model Bobot and Charter itu dia menyatakan bahwa nah ini Bobit itu dia menyatakan ini.